Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1A Bioinformatika. Di sini kami ingin menjelaskan praktikum bioinformatika mengenai objek analisis filogenetik. Sebelumnya perkenalkan saya Jihan Kotrunada dengan NIM 2210423003. Baiklah, sebelum kita memulai langkah-langkah analisis filogenetik ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu analisis filogenetik. Analisis filogenetik ini merupakan metode untuk mempelajari hubungan evolusi antara berbagai organisme gen atau protein berdasarkan kemiripan dan perbedaan dalam urutan DNA, RNA, atau asam amino mereka. Tujuan dari analisis filogenetik sendiri yaitu untuk membuat pohon filogenetik yang menggambarkan pola hubungan evolusi dan kemungkinan nenek moyang bersama antar spesies atau kelompok biologis. Sedangkan untuk aplikasi yang digunakan yaitu yang pertama ClustalX, di mana ClustalX ini merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan multiple sequence alignment atau MSA dengan visualisasi grafis. Aplikasi yang kedua yaitu Mega, di mana Mega ini perangkat lunak yang lebih komprehensif untuk melakukan analisis evolusi molekuler dan membuat pohon filogenetik. Untuk aplikasi yang ketiga, kita menggunakan aplikasi BioEdit yang digunakan dalam pengeditan urutan sekuensi gen. Baiklah, berikut merupakan langkah kerja analisis filogenetik. Yang pertama akan saya sampaikan sendiri. Eh, di sini saya akan menjelaskan langkah yang pertama, yaitu kita akan menyalin atau mengcopy paste data sequence ke NCBI. Nah, ini merupakan data data file hasil sequence praktikum minggu lalu. Kita copy. Baiklah, perkenalkan saya Anissa Tulfarika dengan akhiran NIM 1023. Saya akan melanjutkan step selanjutnya, yaitu kita membuka website NCBI Plus. Lalu, format pasta dari sequence yang telah kita edit di BioEdit tadi, kita copy paste ke sini. Lalu, kita hapus bagian atas ini. Bagian ini kita hapus. Klik algorithm parameters. Lalu kita ubah max target sequence-nya menjadi 500. Di sini sudah terubah. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anisatul. Materi langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Rihadatul Aisyah. Kepada Aisyah dipersilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan pada moderator. Sebelumnya, perkenalkan saya Rianatul Aisyah dengan NIM 2210422003. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Anissa Farika tadi. Setelah kita memblast file yang telah kita kerjakan minggu kemarin, lalu kita lanjut untuk memilih 10 spesies. Berbeda dengan partial sequence. Jangan yang complete genome, karena complete genome itu terlalu panjang. Jadi di sini saya sudah memilih 10. Jadi ada Fagerophylla cauliflora from Thailand. Kemudian kita lanjut scroll ke bawah karena di ini kita memilih 10 spesies berbeda. Kemudian ada Aquasipa CF verrucos spinosa, ada Spinosa voucher, ada Haplobatrachus rugurosus, kemudian Aquasipa bongoleri, lalu Caparana delacori, ada Minervaria keralensis, kemudian ada Fagerophylla limnocaris, Nanopyris marmota, ada Fagerophylla kupitzi, dan kita harus pastikan kalau kita sudah memilih 10 spesies berbeda. Dan di sini bisa dilihat kita sudah memilih 10 spesies yang berbeda, lalu kita download dengan
FASTA align sequence. Nah, ini download Sekdam 2. Kemudian langsung kita buka di Notepad. Nah, setelah mendownload sequence dari 10 spesies di NCBI tadi, kita akan lanjut langsung membuka file tersebut, kemudian dia akan langsung terbuka di Notepad. Nah, di Notepad ini kita akan menghapus bagian keterangan-keterangan yang tidak diperlukan dan hanya menyisakan nama spesies dari yang kita telah pilih tadi. Nah, kemudian kita jangan lupa mengganti spasi dengan tanda underscore. Dan semua ke 10 spesiesnya kita edit seperti itu. Nah, setelah itu jangan lupa kita save filenya karena akan digunakan di tahap yang selanjutnya. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aisyah. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Alvari Vicky kepada Putri dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Baik, langkah selanjutnya itu kita masuk ke aplikasi Crystal X-nya. Kemudian kita masukkan file yang sebelumnya itu udah kita simpan. Nah, cara masukinnya itu kita pilih yang bagian file, load sequences, dan masukin file yang udah kita simpan. Jadi yang kita simpan sebelumnya ini. Oke, open. Setelah keluar, kita mau alignment. Kemudian yang alignment, caranya itu kita klik yang alignment, do complete alignment. Oke. Oke. Udah selesai, udah keluar alignment-nya. Kemudian kita simpan file yang ini. Cara simpannya itu kita klik file, kemudian ambil yang ini, save sequences as, dan kita centang yang bagian format FASTA-nya, kemudian oke. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Uti. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Udadika. Kepada Udadika dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk penyampaian berikutnya itu mengenai pengeditan dari sequence alignment. Sebelumnya telah kita cari urutan bahasanya di NCBI Blast. Kemudian setelah kita selaraskan dengan software Crystal X, selanjutnya kita melakukan pengeditan dengan BioEdit. Pertama kita buka file terlebih dahulu. Nah, kita cari dari folder yang telah kita simpan sebelumnya. Kita open. Modenya sudah mode edit. Nah, dapat kita lihat pada BioEdit ini bahwa urutan bahasanya belum sejajar semuanya. Untuk itu, kita akan melakukan pensejajarannya dengan memotong sebagian dari urutan bahasa. Dengan cara kita blok, lalu kita paste. Pada bagian awalnya, setelah sejajar, lalu kita geser ke bagian akhir. Oke. Setelah bagian awal dan akhirnya sejajar, kita save file. Cara save as, nanti hasil sejajar. Video edit. Oke, kita save. Oke, mungkin sekian. Kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Udadika. Untuk langkah berikutnya akan dijelaskan oleh Meli Farsha Azirda. Kepada Meli dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengetahui variasi yang terdapat pada sekuen yang sebelumnya telah kita potong atau kita edit di aplikasi BioEdit. Untuk mengetahui variasi dari sekuen yang telah kita cari sebelumnya, kita perlu untuk membuka aplikasi Mega. Untuk aplikasi Mega tersendiri, itu bisa langsung kita akses dengan mengklik sekuens sebelumnya yang telah kita siapkan. Langsung saja kita pilih analis. Kemudian kita oke, pastikan di nucleotide sequence. Nah, kemudian kita besarkan saja aplikasi Meganya agar lebih jelas.
Kemudian kita klik bagian TA tersebut, Sequence Data Explorer. Kita besarkan agar lebih jelas untuk melihatnya. Di sini terdapat sebanyak 538 sequence. Jadi yang pertama, kita untuk mengetahui conserve, kita tekan bagian yang C di atas. Kemudian dapat kita lihat bahwa conserve yang terdapat pada sekuen ini yaitu sebanyak 397 per 538 sequence. Untuk mengetahui conserve, kita dapat melihat pada tabel ini, kita dapat melihat kalau conserve itu yaitu bagian dari basa nukleotida yang mana pada urutannya itu tidak terdapat variasi di urutannya. Dapat kita lihat kan ke bawahnya seperti yang basa timin dan adenin ini. Kita lihat pada bagian bawahnya tidak terdapat variasi lain. Yang mana dari atas ke bawah itu berarti basanya timin semua dan adenin semua. Yang kedua yaitu untuk mengetahui variabel, kita klik bagian yang simbol F di atas. Dapat kita lihat bahwa variabel yang terdapat pada sekuen ini yaitu sebanyak 140 per 538. Dapat kita lihat yang kuning-kuning ini merupakan bagian dari variabel. Dan dapat kita simpulkan bahwa variabel itu merupakan basa nukleotida yang mana variasinya itu ada berupa parsim info dan singleton. Yang mana variabel ini yaitu basa yang selain pada urutan yang di atas ini. Seperti pada adenin ini, terdapat pada spesies keduanya yaitu basa guanin, dan basa timin ini terdapat variasi yang banyak yaitu ada sitosin pada spesies kedua, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kesembilan, dan kesepuluh. Jadi dapat kita lihat bahwa variabel ini merupakan variasi selain dari basa yang terdapat di atas ini. Kemudian kita klik Parsim Info untuk mengetahui variasi dari sekuen ini, yang mana Parsim Info ini yaitu variasinya tuh terjadi dua atau lebih dari bahasa tersebut. Seperti yang warna-warna kuning di dalam tabel ini, dapat kita lihat bahwa variasinya itu lebih dari satu. Contohnya yaitu pada bahasa timin ini terdapat variasi pada spesies kedua, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kesembilan, kesepuluh, yaitu variasinya yaitu sitosin. Dan pada bahasa yang sitosin ini terdapat variasinya pada spesies kedua, ketiga, kesembilan, yaitu timin. Terakhir yaitu mengenai singleton. Singleton yaitu variasi yang mana pada variasi pada sekuen tersebut terdapat satu variasi. Yang mana kita lihat pada contoh, yaitu pada bahasa adenin itu terdapat variasi yaitu guanin pada spesies kedua. Yang bahasa adenin ini, kita lihat variasinya pada spesies kelima yaitu timin. Jadi singleton ini variasinya hanya terdapat satu pada urutan dari spesies tersebut. Selanjutnya singleton itu dia itu dalam sekuen yang kita cari terdapat 49 per 538. Parsim infonya yaitu 91 per 538 dari sekuen yang kita cari. Jadi dapat kita simpulkan bahwa variasi merupakan gabungan dari singleton dan parsim info. Jadi variasi itu sudah mencakup antara parsim info dan singleton. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk langkah yang terakhir akan dijelaskan oleh Afrilia Dewi. Kepada Afril dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk melihat tabel dan juga pohon filogenetik dari 10 spesies yang telah dipilih. Langkah pertama, klik distance, klik bagian yang pertama, kemudian klik OK. Ini merupakan tabel data jarak genetik dari 10 spesies yang telah dipilih. Selanjutnya kita akan melihat font filogenetik, klik bagian filogenetik, terus klik bagian yang kedua, lalu klik OK.
Di sini dapat kita lihat pohon filogenetiknya. Dapat kita simpulkan bahwa Caparana della Caury dengan Quasippa itu memiliki hubungan monofiletik yang mana satu garis keturunan. Dan hubungan Caparana della Caury dengan Paspinosa merupakan parafiletik yang mana satu nenek moyang namun tidak satu keturunan. Dan yang terakhir itu Caparana della Caury sama Fajarvaria Kupitzi itu merupakan hubungan polifiletik yang mana tidak satu garis keturunan dan tidak satu nenek moyang. Nah, untuk menyimpan pohon filogenetik, kita klik bagian ini, lalu pilih folder untuk menyimpan, dan klik OK. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke Terima kasih kepada Afril. Yang tadi merupakan langkah-langkah dari analisis filogenetik. Sekian penjelasan dari kami tentang analisis filogenetik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.